Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah Ramadan yang dirahmati Allah. Puasa Ramadan sering kita pahami secara sederhana sebagai menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun dari ritual ibadah yang agung ini tersimpan fenomena biologis yang luar biasa kompleks dan menakjubkan. Tubuh manusia diciptakan Allah sebagai bentuk-bentuk sebaik-baiknya fi ahsani taqwim, sehingga memiliki mekanisme adaptasi yang cerdas dalam menjalankan perintahnya. Nah, mari kita sejenak kupas menyelami apa yang terjadi di dalam rongga mulut hingga rongga usus, dan temuan-temuan ilmiah akan kita kupas di bahasan berikut. Fakta-fakta dan data-data penting saat kita berpuasa adalah menurunnya kurang lebih sebanyak 20% dari jumlah air liur, dan ini juga diiringi oleh menurunnya kadar gula dalam rongga mulut. Dua hal ini akan menghasilkan suatu kesehatan dalam flora di dalam rongga mulut kita. Fakta penting yang lain adalah meledaknya atau banyaknya atau berlimpahnya bakteri baik dalam usus kita, sehingga akan mendominasi dari keragaman bakteri usus, sehingga bakteri jahat akan lebih tertekan pertumbuhannya. Nah, bakteri-bakteri ini akan memproduksi atau menghasilkan suatu zat yang bernama butirat. Nah, butirat ini sangat penting bagi tubuh kita untuk sebagai zat anti kanker, juga sebagai kesehatan bagi usus kita. Data ilmiah ini membawa kita pada sebuah kesadaran spiritual yang mendalam. Allah tidak hanya memerintahkan apa yang kita makan, tetapi kapan kita makan. Dengan menahan diri dari fajar hingga maghrib, ini memberi kesempatan bakteri baik untuk tumbuh dan berkembang biak. Dengan menghentikan asupan makan di malam hari selama jendela waktu tertentu, kita meningkatkan diversity atau keragaman dari sebuah ekosistem di dalam usus kita. Pergeseran komposisi dari bakteri ini bukan suatu kebetulan. Ini mekanisme biologis yang sudah dirancang oleh Allah untuk mengurangi peradangan yang berlebihan dalam tubuh kita. Peradangan yang berlebihan di tubuh kita ini merupakan akar dari banyaknya penyakit modern seperti diabetes, jantung, dan autoimun. Dari uraian panjang lebar di atas bahwa kita dapat menarik benang merah yang jelas dalam setiap tetes liur yang berubah komposisinya, di mana didominasi oleh bakteri baik yang bertambah jumlahnya. Setiap molekul butirat dalam usus kita yang diproduksi oleh bakteri-bakteri baik, ini adalah bukti kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang taat. Di mana kita tahu bahwa turunnya kadar gula dalam mulut ini akan mengakibatkan bakteri-bakteri jahat berkurang komposisinya, yang akan merugikan komposisi di daerah mulut, di mana gigi akan mengalami demineralisasi, yaitu gigi berlubang, dan lain-lain. Nah, kemudian naiknya bakteri baik seperti Fecalibacterium ini adalah bertujuan untuk mengembalikan tubuh kita dalam keadaan fisiologis, mengurangi peradangan-peradangan yang berlebihan, di mana istirahatnya usus di siang hari itu juga cara Allah memberi kesempatan bagi tubuh-tubuh kita untuk memperbaiki diri. Semua mekanisme yang rumit ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu, ini tentunya harus menambah keyakinan kita terhadap aturan Allah yang begitu banyak hikmah
di dalamnya. Tidak satupun perintahnya ini sia-sia. Semuanya mengandung manfaat yang luar biasa, terutama di bidang kesehatan. Hadirin yang dirahmati Allah, dari uraian panjang lebar tadi, bahwa kita bisa menarik kesimpulan yang jelas bahwa Allah mensyariatkan ibadah puasa ini bukan hanya sekedar tujuan spiritual tazkiyatun nafs, tetapi juga untuk tujuan fisik, yaitu tazkiyatun jasad. Bahwa setiap tetes air liur yang berubah komposisinya atau setiap bakteri baik yang bertambah jumlahnya adalah bukti nyata bahwa Allah itu sayang kepada kita, sayang kepada hamba-hambanya yang taat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, menjadikan tubuh kita lebih sehat, lebih kuat, sehingga mudah dalam menjalani ibadah-ibadah selanjutnya, dan insya Allah mempertemukan kita di Ramadan di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.